Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kisah bertemunya Sunan Gunung Jati dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam naskah Merta Singa yang berada di Cirebon. Bahwa kisah ini sebenarnya rentetan dari kisah pengembaraan Syarif Hidayatullah setelah beliau menemukan kitab Usul Kalam yang ditemukannya di Kedung Agung Istana Bani Israel. Bahwa kitab tersebut dikisahkan ditulis dengan menggunakan tinta emas dan di dalamnya membahas mengenai hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan mengenai zat Allah yang maha suci lagi maha besar. Setelah membaca kitab tersebut, Syarif Hidayatullah begitu kuat hatinya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa waktu itu Syarif Hidayatullah berusia 12 tahun. Sebelum itu, ayah Syarif Hidayatullah, penguasa Mesir dan Palestina, telah wafat. Maka diputuskanlah kemudian yang menjadi penerus takhta adalah Syarif Hidayatullah, karena beliau merupakan anak laki-laki pertama dari Sultan Hud dan Ratu Nyimas atau Larasantang. Dan setelah itu Nyimas Larasantang diganti nama, yakni menjadi Syarifah Mudaim setelah beliau menjadi ratu. Dan akan tetapi sebelum penobatan Syarif Hidayatullah sebagai sultan dilaksanakan, Syarif Hidayatullah mengutarakan isi hatinya supaya beliau diizinkan mengembara mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Dan alangkah terkaget-kagetnya ibu Syarif Hidayatullah. Dalam keadaan itu, kemudian ibunda Syarif Hidayatullah berkata, "Wahai anakku, bukankah Nabi Muhammad telah wafat dan dikuburkan atau dimakamkan di Madinah? Anakku, bagaimana mungkin Ananda bisa berjumpa dengan beliau? Maka sudahlah, janganlah engkau pergi." Mendapat gelagat aneh dari anaknya itu, maka Ratu Nyimas Larasantang merasa khawatir dan beritahukan kepada patihnya yang bernama Patih Ongka, bahwa sang patih kemudian membujuk Syarif Hidayatullah agar jangan mengembara sebab Nabi Muhammad sudah wafat dan telah dimakamkan di Madinah. Dan lagi pula, penobatan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Bani Israel segera dilaksanakan. Namun Syarif Hidayatullah sudah kuat hatinya ingin mengembara mencari Nabi Muhammad. Demikian katanya terhadap sang patih, "Paman, aku tidak menganggap beliau telah wafat, karena itu adalah urusan Allah
yang bersifat Maha Pengasih. Apakah paman pernah mendengar ada orang yang telah wafat kemudian datang menemui orang hidup? Memang Allah itu Maha Kuasa. Susah atau mudahnya kita serahkan kepada Allah. Begitu tambah Syarif Hidayatullah dengan keyakinan penuh hati. Dan setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah meninggalkan istana dan mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Dalam pengembaraannya, Syarif Hidayatullah dikisahkan mengunjungi makam Nabi Sulaiman di Pulau Majeti. Beliau juga kemudian terdampar di Jabal Kahfi. Dan dalam perjalanan selanjutnya, Syarif Hidayatullah dalam keadaan lelah setelah 100 hari 100 malam tak kunjung menemukan Nabi Muhammad SAW. Maka Syarif Hidayatullah dibawa ke dalam alam dimensi lain. Beliau melihat alam nyawa, di mana tempat berkumpulnya nyawa orang-orang yang telah wafat. Dalam alam nyawa itu, Syarif Hidayatullah kemudian didatangi oleh Nabi Khidir, dan beliau mengabarkan kabar gembira kepada Syarif Hidayatullah bahwa keinginannya untuk dapat bertemu Nabi Muhammad akan terlaksana. Sang Nabi Khidir pun kemudian mengangkat Syarif Hidayatullah menjadi waliullah. Dengan menunggangi kuda yang bernama kuda sembrani, Nabi Khidir kemudian membawa Syarif Hidayatullah melesat bagaikan kilat, yakni tenggelam dalam ketidaktahuan arah utara, barat dan timur maupun selatan. Bahwa alam menjadi gelap gulita hingga akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang terang benderang. Keduanya tiba di Gunung Mirahulu. Dan setelah itu Syarif Hidayatullah turun dari kudanya, dan kemudian Nabi Khidir meninggalkan beliau sambil berpesan, "Engkau tunggulah di sini dan sabar, nanti akan ada yang datang kepadamu dan juga akan kau lihat sendiri." Bahwa selang beberapa lama setelah masa penantian, maka datanglah seekor burung putih keluar dari puncak gunung mendatangi Syarif Hidayatullah, dan kemudian membawanya naik ke puncak gunung, yakni Gunung Mirahulu. Dan kemudian Syarif Hidayatullah dibawa ke masjid. Dan setelah itu, tanpa diketahui kedatangannya, kemudian terlihat Rasulullah SAW. Cahayanya menyilaukan dan memancarkan menerangi alam sekelilingnya. Maka Syarif Hidayatullah lalu bersujud di hadapan Nabi. Akan tetapi baunya segera diangkat oleh Nabi dan bersabda, "Nanti kamu kafir kalau menyembah sesama manusia." Sebab sejak awalnya sujud itu hanya kepada Allah. Dan kemudian Syarif Hidayatullah berkata, "Hamba mohon syafaat, baiat kepada sejatinya, semoga selamat di dunia sampai akhirat." Maka kemudian Rasulullah bersabda, yang artinya,
Hai anak muda yang akan menjadi pengganti diriku, ingatlah kamu selalu kepada sama hidup, karena hidup itu tidak berbeda, tidak bisa dibunuh karena sukmanya itu Allah. Dan jangan sampai nanti terlambat, hanya ada satu, tak ada duanya, yaitu engkau adanya. Namun lahir harus memakai tirai untuk meramaikan negara, berikan petunjuk kepada hamba, dan berhati-hatilah dalam tutur kata. Sempurnakanlah amal syariat yang utama dengan berbakti kepada ayah dan bunda, dan kunjungilah Ka'bah Allah. Carilah guru yang soleh dan janganlah meninggalkan adat dunia. Hanya itulah nasihatku. Maka selesai sudah baiatnya Rasulullah terhadap Syarif Hidayatullah, yang kemudian beliau bersyukur karena tercapai keinginannya, yakni berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah peristiwa itu, kemudian Syarif Hidayatullah kembali ke istana untuk menemui ibunya yang lama beliau tinggalkan. Demikianlah kisah tentang Sunan Gunung Jati bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.